Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, shalom, damai di hati. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menganugerahkan firman-Nya untuk jadi pelita dan pedoman kehidupan kita. Karena itu, mari merenungkan firman Tuhan dalam program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim Sentrum Bitung. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakannya, juga bersama dengan jemaat yang akan mendengarkannya, supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami melakukannya dengan setia dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari membaca Alkitab dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selain menjaga mata dan telinga, kita juga harus menjaga pikiran kita, sebab pikiran kita akan menjadi kata-kata, tindakan, kebiasaan, hingga nilai hidup kita. Selain itu, jika kita tidak menjaga pikiran kita akan mudah tergoda dan dikuasai oleh hikmat dunia yang dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak benar. Karena itu pembacaan Alkitab di saat ini dibaca dalam terang tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Korintus merupakan kota Yunani kuno yang dibangun kembali oleh bangsa Romawi dan dijadikan sebagai daerah jajahan Roma. Kemudian menjadi suatu ibu kota provinsi negara Roma serta menjadi daerah tempat kediaman gubernur Roma. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 12.
dan menjadi pusat tempat perdagangan karena didukung oleh daerahnya yang strategis dan juga mendirikan pelabuhan. Penduduknya sangat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh asing sehingga masyarakat kota Korintus merupakan masyarakat yang majemuk, bukan hanya suku dan budaya, tetapi juga mengenai keagamaan. Terdapat kuil-kuil pemujaan. Walaupun pada saat itu kekristenan mengalami perkembangan pesat, masih banyak masyarakat Korintus melakukan pemujaan di kuil-kuil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Korintus berdiri setelah kedatangan Paulus dalam perjalanan memberitakan Injil. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Paulus berjuang keras dalam melakukan pelayanannya karena menghadapi lingkungan sosial yang sangat sulit yang di dalamnya banyak percabulan, penyembahan berhala, dan banyak penyimpangan lainnya. Surat kedua Paulus kepada jemaat Korintus banyak menuliskan tentang kepribadian Paulus dan pembelaan terhadap dirinya atas pelayanan dan tanggung jawab terhadap jemaat. Hal ini dilatar belakangi oleh situasi atau kondisi ketegangan antara Paulus dan jemaat Korintus karena adanya rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dapat dibaca di pasal 11 ayat 13. Yang tentunya bertujuan untuk membuat kacau dan merusak hubungan Paulus dan jemaat Korintus dengan menanamkan keraguan pada jemaat terhadap Paulus. Mereka menyerang kerasulan Paulus dengan memberikan tuduhan-tuduhan seperti Paulus bersikap keras dan tegas, Paulus memuji diri dan bermegah, Paulus menolak bantuan dari jemaat Korintus dan mementingkan diri sendiri serta mencari keuntungan. Dalam bagian bacaan firman Tuhan kita di saat ini hendak menegaskan kepada jemaat bahwa tuduhan kepada Paulus tidaklah benar. Pada awal perikop ini, saudara-saudara yang terkasih, dimulai dengan pernyataan Rasul Paulus yang memperkenalkan dirinya dan menekankan Kristus yang lemah lembut dan ramah sebagai dasar nasihatnya. Ini menunjukkan bahwa otoritas Paulus bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan dari Yesus Kristus. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa hidupnya berpusat pada Yesus Kristus, bukan pada ambisi pribadi atau keinginan duniawi. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya dalam bacaan Alkitab kita, Paulus menegaskan bagaimana ia hidup dalam iman kepada Kristus. Sekalipun hidup dalam dunia ini bukan berarti hidup dengan cara-cara duniawi, karena itu senjata yang digunakan dalam perjuangan di tengah dunia ini adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini menunjuk pada kuasa Roh Kudus yang bekerja menjadi senjata rohani untuk mematahkan setiap siasat yang menentang Injil Yesus Kristus. Paulus menekankan betapa pentingnya untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Setiap pikiran dan keyakinan harus taat sepenuhnya kepada Yesus Kristus dalam melawan berbagai pemikiran yang bertentangan dengan Injil, sehingga segala pemikiran dan kehendak manusia ada dalam ketaatan pada otoritas Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus berefleksi dari bacaan firman Tuhan kita hari ini, berarti secara aktif mengajak kita untuk melawan dan mengubah setiap pikiran dan juga sikap yang bertentangan dengan kebenaran Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar menghindari pikiran-pikiran negatif, tapi merupakan tindakan untuk mengisi pikiran dengan kebenaran Yesus melalui firman-Nya, melalui doa, dan persekutuan dengan orang percaya yang dapat membentengi kita dari pengaruh duniawi. Ketika pikiran kita berpusat pada Kristus, maka kata dan tindakan kita
akan mencerminkan kehendak Tuhan. Secara sadar kita mampu membedakan mana hal yang benar, sehingga ketika ada informasi, ideologi, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, baik melalui media sosial, berita online, dan hiburan digital lainnya, kita dapat menyaring informasi yang diterima, menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan, dan menolak segala pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Meskipun kita hidup di zaman modern yang memberikan kita kebebasan untuk mengakses informasi lebih cepat dan lebih luas, dengan menaklukkan pikiran kepada Yesus Kristus, orang percaya dapat menjaga diri dari pengaruh negatif era digital, tetap hidup menjadi terang sebagai saksi Kristus yang setia di tengah dunia ini. Karena itu, jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita, supaya kita tidak tunduk pada keinginan duniawi yang membawa kita pada perbuatan dosa, tapi kita tunduk pada kehendak Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur sebab Engkau telah menyertai kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk berfokus pada Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Mu, lewat doa dan hidup persekutuan, supaya kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim Sentrum Bitung, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.